Selamat bertemu kembali sobat. Pada kali ini, kita bertemu kembali dengan episode ini. Di mana ada gula di situ ada semut. Itulah peribahasa yang sering kita tahu. Kali ini kita akan belajar dan cari tahu tentang semut dan kehidupannya. Semut adalah semua serangga anggota famili Formicidae, ordo Hymenoptera. Semut memiliki lebih dari 12.500 jenis spesies, yang sebagian besar hidup di kawasan tropika. Ukuran semut sekitar 0,15–0,3 cm. Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial, dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur beranggotakan ribuan semut per koloninya. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan ratu semut. Dimungkinkan pula terdapat kelompok semut penjaga. Satu koloni dapat menguasai daerah yang luas untuk mendukung kehidupan mereka. Koloni semut kadangkala disebut superorganisme karena koloni-koloni mereka yang membentuk sebuah kesatuan. Meskipun ukuran tubuhnya yang relatif kecil, semut termasuk hewan terkuat di dunia. Semut jantan mampu menopang bebah dengan berat 50 kali dari berat badannya sendiri. Dapat dibandingkan dengan gajah yang hanya mampu menopang bebah dengan berat 2 kali dari berat badannya sendiri. Semut hanya tersaingi oleh kumbang badak yang mampu menopang bebah dengan berat 850 kali berat badannya sendiri. Asam format disebut juga asam semut karena semut menghasilkan asam ini sebagai alat pertahanan diri. Semut telah menguasai hampir seluruh bagian tanah di bumi, hanya di beberapa tempat seperti di Islandia, Greenland, dan Hawaii. Mereka tidak menguasai daerah tersebut. Mereka diperkirakan membentuk sekitar 15–20% dari biomasa hewan-hewan darat. Beberapa jenis semut sangat dikenal oleh manusia karena hidup bersama-sama dengan manusia, seperti semut hitam, semut besar, semut merang, semut api, dan semut rangrangnya. Rayap terkadang disebut semut putih, namun sama sekali berbeda kelompok dari semut, walaupun mereka memiliki struktur sosial yang sama. Bagaimana semut berevolusi? Keluarga Formicidae adalah bagian dari ordo Hymenoptera yang mencakup lebar dan tawon. Semut adalah keturunan dari generasi tawon Vospodidae. Analisis filogenetik mengindikasikan bahwa semut telah berevolusi dari kapung Vespoid pada periode Kapur sekitar 120 juta sampai 170 juta tahun yang lalu, setelah kemunculan tumbuhan Angiosperma sekitar 100 juta tahun yang lalu. Mereka menganeka-ragamkan pengaruh ekologi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Beberapa dari periode Kapur adalah bentuk pertengahan dari semut dan tawon, dan ini menambahkan bukti bagi nenek moyang tawon, seperti hewan berordo Hymenoptera lainnya. Sistem genetika semut ditemukan di Haplodiploidy. Pada tahun 1966, Wilson dan kawan-kawan menemukan fosil semut dalam getah pohon atau Sphecomerma frei dari periode Kapur. Fosil ini terjebak di sebuah getah pohon di New Jersey dan telah berumur lebih dari 80 juta tahun. Fosil ini memberikan bukti terjelas tentang hubungan semut mode dan tawon non-sosial. Semut periode Kapur berbagi karakteristik semut modern dan tawon. Selama periode Kapur, hanya sebagian kecil spesies yang berhasil menguasai daerah benua besar Laurasia bagian utara. Mereka pun sangat langka dengan perbandingan jumlah sekitar 1% dari jenis serangga lainnya. Semut menjadi dominan setelah radiasi adaptif pada awal periode Tertiari. Jumlah spesies yang tersisa pada periode Kapur dan periode Eocene hanya 1 dari 10 genera yang punah sampai saat ini.
56% dari genera semut yang terdapat di fosil getah kayu di daerah Baltik sejak Oligocene awal. Dan sekitar 96% dari genera semut yang terdapat di fosil getah kayu di Dominica sejak awal Miocene masih bertahan hingga sekarang. Tubuh semut terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, mesosoma dada, dan metasoma perut. Morfologi semut cukup jelas dibandingkan dengan serangga lain yang juga memiliki antena, kelenjar metapleural. Dan bagian perut kedua yang berhubungan ke tangkai semut membentuk pinggang sempit pedunkan di antara mesosoma, bagian rongga dada dan daerah perut dan metasoma perut yang kurang abdominal segmen dalam petiole. Petiole yang dapat dibentuk oleh 1 atau 2 noda hanya yang kedua atau yang kedua dan ketiga abdominal segmen ini bisa terwujud. Tubuh semut, seperti serangga lainnya, memiliki eksoskeleton atau kerangka luar yang memberikan perlindungan dan juga sebagai tempat menempelnya otot. Berbeda dengan kerangka manusia dan hewan bertulang belakang, serangga tidak memiliki paru-paru. Tetapi mereka memiliki lubang-lubang pernapasan di bagian dada bernama spirakel untuk sirkulasi udara dalam sistem respirasi mereka. Serangga juga tidak memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sebagai gantinya, mereka memiliki saluran berbentuk panjang dan tipis di sepanjang bagian atas tubuhnya yang disebut aorta punggung yang fungsinya mirip dengan jantung. Sistem saraf semut terdiri dari sebuah semacam otot saraf ventral yang berada di sepanjang tubuhnya, dengan beberapa buah ganglion dan cabang yang berhubungan dengan setiap bagian dalam tubuhnya. Bagaimana perkembangan semut? Kehidupan seekor semut dimulai dari sebuah telur. Jika telur telah dibuahi, semut yang ditetaskan betina diploid. Jika tidak, jantan haploid. Semut adalah serangga holometabolisme, yaitu tumbuh melalui metamorfosa yang lengkap, melewati tahap larva dan pupa dengan pupa yang eksarate sebelum mereka menjadi dewasa. Tahap larva adalah tahap yang sangat rentan. Lebih jelasnya, larva semut tidak memiliki kaki sama sekali dan tidak dapat menjaga diri sendiri. Di bagian dada semut, terdapat 3 pasang kaki dan di ujung setiap kakinya, terdapat semacam cakar kecil yang membantunya memanjat dan berpijak pada permukaan. Sebagian besar semut jantan dan betina calon ratu memiliki sayap. Namun, setelah kawin betina akan menanggalkan sayapnya dan menjadi ratu semut yang tidak bersayap. Semut pekerja dan prajurit tidak memiliki sayap. Di bagian metasoma perut semut, terdapat banyak organ dalam yang penting, termasuk organ reproduksi. Beberapa spesies semut juga memiliki sengat yang terhubung dengan semacam kelenjar beracun untuk melumpuhkan mangsa dan melindungi sarangnya. Spesies semut seperti Formica yasensis memiliki kelenjar penghasil asam semut yang bisa disemprotkan ke arah musuh untuk pertahanan. Perbedaan antara ratu dan pekerja di mana sama-sama betina, dan antara kasta pekerja jika ada, ditentukan pada saat pemberian makan saat masih menjadi larva. Makanan diberikan kepada larva dengan proses yang disebut trofalaksis, di mana seekor semut regurgitates makanan yang sebelumnya disimpan dalam crop for communal storage. Ini juga cara yang digunakan semut dewasa mendistribusikan makanan pada semut dewasa lainnya. Larvaan pupa harus disimpan pada suhu yang cukup konstan untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik, sehingga sering dipindahkan ke berbagai brood chambers dalam koloni. Pada beberapa spesies semut, terdapat kasta fisik pekerja bisa memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda, disebut pekerja minor, median, dan major. Biasanya semut yang lebih besar memiliki kepala yang tidak proporsional besarnya, dan correspondingly rahang yang lebih kuat. Semut seperti ini seringkali disebut semut tentara karena rahang mereka yang kuat membuat mereka lebih efektif ketika digunakan untuk bertarung dengan makhluk lainnya.
Oke sobat, sampai di sini dulu ya cerita kita tentang semut. Semoga bermanfaat.